Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kita melanjutkan masih di dalam bab al-amru bi ta'ati sultan wa ikramuhu wa adamul khuruj alaih, perintah untuk menaati penguasa, memuliakan mereka dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Kemudian penulis buku membawakan riwayat dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ia berkata, "Lamma kharaja Abu Dzar ila Rabadah, laqiyahu raqbun min ahli al-Iraq." Ketika Abu Dzar keluar menuju Rabadah, ia bertemu dengan para pengendara dari penduduk Irak. Faqalu ya Abu Dzar, qad balaghana alladhi suni'a bik. Lalu mereka berkata, "Hai Abu Dzar, telah sampai kepada kami apa yang diperbuat oleh Utsman terhadap dirimu. Fa'aqid liwa'an ya'tika rijalun ma syi'ta." Ayo, kita bikin bendera. Nanti orang-orang akan datang untuk membaiat dirimu. Qala mahlan ya ahlul Islam. Lalu Abu Dzar berkata, nanti dulu wahai ahlul Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu ba'di sultanun fa'izzuh. Man iltamasa dhullahu thagratan fil Islam. Walam yuqbal minhu taubah hatta yu'iduha kama kanat." Akan ada setelahku nanti, kata Rasulullah, penguasa, maka muliakan ia. Maka siapa yang ingin menghinakan penguasa, maka ia telah membuat kerusakan dalam Islam, dan ia tidak akan diterima taubatnya sampai ia mengembalikannya kepada keadaan semula. Ya, lihat subhanallah pemahaman Abu Dzar ini. Ketika ia disuruh oleh Utsman untuk keluar ke Rabadah saja, tinggal di sana. Rupanya orang-orang Irak mendengar perbuatan Utsman terhadap Abu Dzar. Ya. Dan memang subhanallah sifat orang Irak itu begitu. Mereka mudah membangkang, mudah berkhianat, dan itu yang kita lihat sampai hari ini. Ya, kata orang ahli Irak, "Hai Abu Dzar, kami telah sampai kepada kami bahwa kamu telah lakukan begini dan begitu. Ayo kita bikin baiat sendiri." Subhanallah, tapi apa jawaban Abu Dzar yang luar biasa? Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya akhwat Islam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Imam Ahmad, beliau membawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, "Wa minal iman as-sam'u wat ta'ah lil a'immati wa amil mu'minin al-barr wal fajir. Wa laysa li ahadin an yat'an alaihim wa la yunazi'uhum. Wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin wa khalafa al-athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di antara termasuk iman, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, baik yang soleh maupun yang jahat. Tidak boleh ia memberontak atau menjelek-jelekan di hadapan orang-orang. Dan siapa yang memberontak dan membangkang dari pemimpin kaum muslimin, maka ia telah memecah belah kaum muslimin, dan ia telah menyelisih athar dari Rasulullah SAW. Dan kalau ia meninggal, ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Na'udzubillah. Kemudian beliau membawakan bab bima tahsulul wilayah, bab dengan apa di dalam Islam seorang pemimpin itu jadi pemimpin. Qala al-Imam Ahmad, usulus sunnati indana, pokok sunnah menurut kami, wa man kharaja ala imamil muslimin, siapa yang membangkang kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Waqad kana an-nas ijtama'u alaihi, di mana orang-orang telah bersepakat memilihnya. Wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana, dan para manusia telah menyatakan kekhilafahannya dengan cara apapun, baik dengan cara yang diridhai atau dengan cara kekerasan, revolusi, atau dengan senjata. Faqad syaqqa hadzal kharij asal muslimin, maka siapa yang membangkang kepada pemimpin seperti ini, walaupun caranya dengan cara kekerasan tersebut, maka ia telah memecah belah kaum muslimin dan menyelisih athar Rasulullah SAW. Seperti halnya yang terjadi di Mesir ketika Mursi direbut oleh Sisi
dengan cara yang kasar, keras, dan kemudian ia menjadi pemimpin, maka menurut madhab Ahlussunnah seluruhnya bersepakat bahwa tetap dia harus diakui walaupun caranya yang demikian. Tapi ya itulah orang-orang yang tidak paham manhaj, ya mereka berbicara dengan perasaan bukan dengan ilmu. Berkata Ibn Arabi Al-Maliki, "Idza ijtama'u 'ala imamin fala tahillu munaza'atuhu wa la khalquhu, wa hadha laysa 'ala al-umum, bal law 'aqadahu ba'duhum la jaza, lam yahilla li ahadin an yu'arid." Apabila semua manusia atau berkaum muslimin bersepakat untuk memilih seorang imam, maka tidak halal untuk ia melawan ataupun mencopotnya. Namun ini pun juga, kata beliau, tidak harus semuanya. Ya, kalau misalnya sebagian saja yang membaiat dan ia ternyata menjadi seorang pemimpin dan penguasa, mempunyai wilayah kekuasaan yang jelas, maka tidak boleh juga untuk ditentang. Jadi ya akal Islam maksudnya bahwa disebut seorang pemimpin itu adalah apabila ia telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin atau ia menjadi penguasa. Ya, walaupun caranya dengan cara yang tidak halal. Ya, dengan cara pemberontakan, kemudian ia menjadi penguasa dengan sebagai yang terjadi di zaman-zaman dahulu, tetap diakui. Walaupun pemberontakan dalam Islam haram, betul haram. Tapi kalau ia menang dan dia menjadi khalifah, ya diakui juga. Makanya dalam Islam itu, ya akal Islam, kita tidak sebatas melihat dari sisi caranya saja. Tapi siapa yang menjadi pemimpin itu yang kita akui. Seperti di zaman sekarang, ya. Walaupun pemilu itu dari demokrasi yang memang itu tentu tidak sesuai dengan Islam, tetap hasilnya kita akui. Karena untuk kemaslahatan. Walaupun caranya tidak sesuai dengan Islam, ya. Makanya ketika Rasulullah mengatakan akan ada selaku nanti taatilah dan dengarlah kepada pemimpin walaupun ya hamba sahaya Ethiopia yang hidungnya putus. Padahal dalam Islam hamba sahaya itu tidak boleh jadi pemimpin. Hamba sahaya bisa jadi pemimpin kalau caranya tidak sesuai syariat, pasti itu. Tapi tetap Rasulullah menyuruh untuk mendengar dan taat. Ya, hal ini untuk menjaga kemaslahatan.